Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Tadi di awal kalian sudah mempelajari apa itu besaran pokok dan apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, dari besaran pokok yang ada, kita akan pelajari 3 saja. Yang pertama, kita akan mempelajari panjang, masa, dan waktu. Panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Satuan panjang adalah meter. Sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan panjang. Untuk menghitung satuan panjang dapat menggunakan tangga konversi satuan panjang. Nah, anak-anak, inilah yang disebut tangga konversi satuan panjang. Cara menggunakan tangga satuan panjang dari tangga paling atas ke paling bawah, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, Ibu punya cara agar kalian mudah mengingat apa saja tangga konversi satuan panjang ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kalian cukup menghafal huruf awalnya saja. Ibu akan berikan kalimat sesuai tangga konversi satuan panjang berdasarkan huruf awal. Oke, kita mulai. Yang pertama, kucing, hitam, dalam, mobil, desi, cantik, mondar, mandir. Nah, dengan begitu kalian pasti tidak akan kesulitan untuk mengetahui atau mengingat apa saja sih yang termasuk ke dalam tangga konversi satuan panjang. Nah, untuk mengubah satuan panjang dari atas ke bawah, setiap turun satu tangga, ya anak-anak ya, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Mengubah satuan ke atas, setiap naik satu tangga dibagi 10. Oke, kalian ingat-ingat ya, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anak, kita sekarang akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu 2 km berapa meter? Langkah awal kalian bikin dulu konversi satuan tangganya. Oke, sesuai yang tadi ya. Kucing, hitam, dalam, mobil, desi, cantik, mondar, mandir. Nah, sekarang kita lihat kilometer ke meter itu turun berapa tangga. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berarti dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Tadi di awal Ibu bilang apabila turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau turun 3 tangga berarti dikali 1000. Ya anak-anak, bukan berarti itu turun 3 tangga itu dikali 30. Ya, itu artinya setiap turun 1 tangga dikali 10. Berarti kalau 3 tangga dikali 10 dikali 10 dikali 10 berarti dikali 1000.
Oke, kita hitung sekarang di sini. 2 kilometer dikali 1000 berarti isinya 2000 meter. Yang kedua, 4,5 hektometer itu berapa meter? Oke, sekarang dari hektometer itu ke meter turunnya berapa tangga? Kita hitung kembali ya. 1, 2. Nah, turunnya 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga itu dikali 100. Oke. 4,5 hektometer dikali 100 itu sama dengan 450 meter. Oke, mudah ya. Satu lagi, contoh soal satu lagi yang ketiga. 1 milimeter itu berapa sentimeter? Oke, dari milimeter ke sentimeter itu naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga itu dibagi 10 karena hanya naik 1 tangga. Kalau naiknya 2 tangga dibaginya 100. Karena ini cuma naiknya 1 tangga dibaginya 10. Oke, kita hitung. 1 mm dibagi 100. Maaf, dibagi 10. Oke, jadi sama dengan 0,1 cm. Oke, baik anak-anak, itulah contoh soal dari konversi satuan panjang. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai contoh konversi satuan panjang. Nah, di sini terdapat gambar alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Ada rollmeter, ada meteran, ada mistar, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong. Nah, itulah penjelasan mengenai besaran panjang. Sekarang kita akan lanjut ke besaran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam sistem internasional adalah kilogram. Nah, inilah contoh mengukur massa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Andi massanya 20 kg, kelinci massanya 3 kg, gula pasir massanya 1 kg. Nah, konversi satuan massa. Untuk konversi satuan massa masih sama konsepnya seperti konversi satuan panjang. Ya. Setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 10. Setiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Kita lanjut ke contoh soal ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal konversi satuan massa. Untuk menghitung konversi satuan massa sama saja seperti menghitung konversi satuan panjang. Nah, sekarang langsung ke contoh soal yang pertama. 2 ons berapa kilogram? Pertama-tama kita harus bikin konversi satuan massanya. Nah, kucing hitam dalam, mobilnya diganti dengan G ya. Mobil Desi cantik mondar mandir. Nah, untuk di massa ujungnya kita ganti dengan G ya, kalau panjang M, kalau massa itu ujungnya G. Oke, langsung masuk ke contoh soal yang pertama. 2 ons berapa kilogram? Ons itu sama di ini ya, di hektogram. Ons sama saja dengan hektogram. Nah, 2 ons itu berapa kg? Nah, berapa? Naik 1 tangga. Berarti kalau naik 1 tangga itu kita dibagi 10. Berarti 2 ons dibagi 10 sama dengan 0,2 kilogram. Mudah kan anak-anak? Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. 4,5 kilogram berapa gram?
Nah, coba lihat di sini kilogram ke gram. Itu turunnya berapa tangga ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau turunnya 3 tangga, kita kali 1000. 4,5 dikali 1000 berarti 450, 4500 ya. Nah, 4500 gram. Nah, contoh soal yang ketiga, 6000 gram berapa kilogram? Gram ke kilogram 1, 2, 3, naik 3 tangga. Berarti kita bagi 1000. 6000 dibagi 1000 berarti 6 kilogram. Nah, mudah kan anak-anak? Oke, baiklah. Tadi kita sudah belajar contoh soal konversi satuan massa. Dan di sini ada alat ukur untuk mengukur massa yang sering kita gunakan, yaitu biasa disebut neraca atau timbangan. Nah, sekarang kita akan bahas besaran yang terakhir, yaitu waktu. Nah, sekarang kita akan membahas besaran yang terakhir, yaitu besaran waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional adalah sekon. Nah, inilah konversi satuan waktu. Kita bisa lihat di sini ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Atau 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 sekon 1/60 menit, dan 1 sekon 1/3600 jam. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar contoh menghitung konversi satuan waktu. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya anak-anak. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. 5 menit berapa sekon? Yang kita tahu 1 menit itu 60 sekon. 1 sekon itu 1/60 menit. Ya. Yang pertama itu 5 menit berapa sekon? Berarti kita tinggal kalikan 60. 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Udah ya. Kemudian 2400 berapa menit? Berarti kita tinggal bagi 2400 dibagi 60. Berarti 40 menit. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, baiklah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konversi satuan waktu. Di sini terdapat gambar alat ukur untuk mengukur waktu. Ada stopwatch, jam, kalender. Terus di sini pasir waktu ya. Demikianlah penjelasan tentang mengenai besaran pokok ya anak-anak. Kalian mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian bisa lebih paham. Dan untuk minggu depan kalian persiapkan, kita akan belajar mengenai besaran turunan. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum.